Selamat siang adik-adik. Kita kembali berjumpa. Saya ingin menambahkan penjelasan materi perkuliahan hidrolika yang telah saya kirimkan hari Kamis lalu dan juga bersamaan dengan materi yang saya kirimkan untuk kelas D. Ya. Jadi kalau kita melihat menurut perjumpaan kita, untuk perjumpaan pertemuan keempat dan kelima, itu kita akan membahas mengenai bab 3, aliran melalui pipa. Ya. Saya akan jelaskan teorinya, kemudian tugasnya adalah tugas 3 dan 4. Ya. Tugas 4 ini lebih pada tugas latihan soal. Tugas 3 itu terdiri dari tugas mengenai materi yang kamu harus membuat semacam ringkasan. Jadi tugas 3 itu ada 2 yang harus kamu susun, yaitu tugas materi dan tugas latihan soal. Ya. Nah, sekarang saya akan mulai menjelaskan untuk materinya. Ya. Untuk materinya sebetulnya tidak banyak yang harus kamu ketahui lebih banyak ya. Jadi di aliran melalui pipa. Jadi nanti ada 2 yang beda. Aliran melalui pipa dan aliran permanen melalui pipa. Jadi ada beda ya. Nah, dalam aliran melalui pipa nanti kita akan belajar ada 8 hal ya mengenai kehilangan tenaga aliran melalui pipa. Jadi kehilangan tenaga, mengenai distribusi kecepatan, mengenai kecepatan rata, terus ada persamaan tahanan gesek pipa. Jadi air yang mengalir dalam pipa ada gesekan dalam dinding pipa. Kemudian ada rumus-rumus empiris, kemudian pengaliran dalam pipa tidak lingkaran. Terus pengaruh pertambahan umur pipa, kehilangan tenaga sekunder dalam pipa. Ya, nah, ini tadi kehilangan tenaga primer yang nomor 1. Yang nomor 8 itu kehilangan tenaga sekunder. Kemudian ada latihan soal yang itu 1 sampai 7 itu menambahkan tugas 3 dan selanjutnya adalah yang kamu harus susun di dalam topik tugas 4 ya. Nah, sekarang kita mulai. Pertama mengenai kehilangan tenaga aliran melalui pipa. Jadi kalau air mengalir dalam pipa ada panjang sepanjang L, itu dia akan kehilangan tenaga. Semacam kamu kalau jalan tentu ada tenaga yang keluar ya. Jadi air dalam pipa mengalir karena ada tenaga, yaitu tekanan air ya. Tapi kalau dia sudah jalan jauh makin habis tenaganya ya, makin hilang. Nah, ini. Jadi dari sini sepanjang L dia akan kehilangan HF itu kehilangan tenaga, F itu koefisien gesekannya ya, koefisien gesekan dikali L itu panjang dia mengalirnya, D itu diameter pipa. Terus ini V kuadrat per 2G. Ya. V itu kecepatan aliran. Ya. Nah, ini rumusnya. Sedangkan F itu bisa juga diketemukan 8C per rho. Ya. Nah, hubungan tegangan geser di dinding atau T0 dengan F ini hubungannya. Ya. T0 hubungannya ini. Jadi ini di air mengalir di sini ada gesekan ya. Nah, yang kedua distribusi kecepatan ya. Jadi air mengalir kalau yang di dinding itu ada gesekan, tapi makin ke tengah dia makin bebas ya. Bebas tidak ada pengaruh. Nah, itu yang maksimum. Jadi kalau kita lihat semacam ini distribusinya ya. Yang paling sini kecepatannya 0 pas di dinding ini ya. Tapi makin ke tengah makin maksimum. Nah, distribusi kecepatan itu V
itu sama dengan 5, ini rumusnya ya, 5,75 V bintang loh Y per Y bintang. Jadi Y bintang, Y bintang itu adalah jarak dari tepi sampai ke aliran itu ya. Jadi ini hitungnya, ini V di sini ya, V yang di sini, V. Jadi nah, yang paling besar adalah di tengah-tengah ya. Jadi distribusi kecepatan ini ya. Jadi rumus-rumusnya seperti ini. Kamu tidak usah tanya itu penurunannya bagaimana, karena kalau rumus-rumus di dalam air itu tidak bisa diturunkan secara matematik atau pasti ya, tapi secara empiris ya, itu sudah ya. Yang ketiga, kecepatan rata-rata. Jadi karena tadi distribusinya itu kan tidak merata, maka ada kecepatan rata-rata. Nah, ini untuk pipa halus, ini rumusnya. Ini untuk pipa kasar, ini rumusnya ya. Kemudian persamaan tahanan gesek ya. Kalau alirannya laminer itu F sama dengan 64 per bilangan Reynolds. RE itu bilangan Reynolds. Kalau untuk pipa halus, nah ini ada. Ini empiris. Jadi memang rumus-rumus dalam air itu angkanya aneh-aneh, nggak usah dihafal. Saya tidak akan minta Anda untuk hafal ya. Nah, ini untuk pipa kasar ya dan sebagainya. Nah, ini ada semua ya. Terus tahanan gesek pipa, ya ini rumus-rumus semi empirisnya. Ya. Ada banyak macam-macam, sudah kamu nggak usah dihafal. Nah, ini saya anukan diagram Modi ya, Modi diagram ya. Ini saya carikan diagram Modi yang paling bagus ya. Entah kalau ada ketemu lain lagi ya. Nah, ini saya perbesar ya supaya ini kamu bisa lihat ya. Nah, ini rumus-rumus empiris banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi ada Hazen William, ada Blasius, ada macam-macam ya. Nah, ini ya. Ini pipa di bawah turbulen. Jadi kalau alirannya turbulen, ini rumus-rumusnya ya. Kemudian pengaliran dalam pipa tidak lingkaran. Nah, kalau pipanya nggak lingkaran itu bagaimana? Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya ya. Kemudian nah, pertambahan umur pipa ya. Umur pipa itu umurnya makin lama kekasarannya akan makin besar ya, ada kerak-keraknya itu ya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kehilangan tenaga sekunder. Nah, itu ada macam-macam karena pembesaran penampang, pengecilan penampang, atau pembesaran secara berangsur-angsur. Nah, ini rumus-rumusnya ada semua. Sebetulnya waktu mekanika fluida ini juga ada ya. Tadi karena belokan pipa, karena macam-macam ya. Nah, itu teorinya hanya begitu. Nah, sekarang tugas latihan yang masuk jadi 1, tugas 3. Jadi tugas 3 nanti Anda harus 2, ngirim 2. Ya, 1 yang tugas nulis tangan ya, macam ringkasan tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah tugas latihan soal. Jadi di situ saya bagikan 2. Jadi Anda turn in-nya di 2 tempat, di tugas 3 dan tugas 3 latihan soal ya. Nah, ini soalnya ya. Oh, ini yang tugas 3-nya ya kan. Sebutkan, diskusikan, jelaskan secara simes dalam kelompok prinsip aliran melalui pipa dibandingkan aliran melalui saluran terbuka. Ini tadi nggak saya jelaskan, tapi waktu penjelasan lain. Jadi kalau aliran melalui pipa itu airnya penuh, ya kan? Kalau saluran terbuka itu terbuka, jadi ada atmosfer. Bisa bentuknya pipa, tetapi dia nggak penuh. Itu saluran terbuka. Jadi nanti kamu gambarkan aja. Ini yang melalui pipa itu full airnya. Yang saluran terbuka tidak full. Nah, itu disebut
Terus kehilangan tenaga aliran tadi tuh yang L itu, HF sama dengan apa itu yang rumus L itu, ya toh. Terus juga kamu sebutkan yang sekundernya tadi, ya, yang sekundernya. Jadi kehilangan tenaga utama, kehilangan tenaga sekunder, ya. Manfaat dan pengaruh kehilangan tenaga aliran dalam pipa untuk suatu perencanaan jaringan pipa. Kira-kira apa manfaatnya, ya? Jadi Anda harus menghitung kehilangan tenaga, maksudnya apa? Supaya airnya nanti sampai, ya. Jadi kalau tekanannya kurang, kehilangan tenaganya lebih besar, airnya nggak sampai. Seperti Anda makannya nasi kurang, harus lari 2-3 jam, tenaganya sudah habis, Anda pingsan sudah, ya toh. Jadi semacam aliran air dalam pipa juga begitu, ya. Jadi manfaat apa saya harus tahu kehilangan tenaga adalah supaya kehilangan tenaga itu paling tidak harus lebih kecil dari tekanan air. Jadi air mengalir dalam pipa karena tekanan, perbedaan tekanan, ya, ada tekanan, ya, ada tekanan, ya. Jadi misalnya dari toren atau bisa juga tekanan bisa juga dimunculkan dari pompa, ya, get tinggi. Nah, baru, ya, begitu. Itu udah saya jawab, kamu tinggal nulis saja, ya. Kalau lupa ulang lagi saja videonya, ya. Nah, ini soal latihan yang untuk tugas 3, yaitu soal nomor 1 sampai nomor 7. Rasanya kamu saya suruh nulis semua masing-masing. Tulis tangan, ya, tulis tangan, ya, tulis tangan. Kalau kamu, aduh jawabnya gimana, Suster? Kalau kamu buka materi, itu sudah ada jawabannya, ya. Ini, ya. Kamu tinggal nyontoh saja dan ngisi. Loh coba, ya toh. Tapi yang nomor 4 ini kalau ada gambarnya, kamu harus gambar juga, ya. Saya suka gambar loh. Jadi kalau kamu diketahuinya tidak ada gambar, saya anggap salah, ya. Wong saya aja gambar kok kamu nggak mau gambar, ya. Jadi ini sudah jawab semua. Kamu tinggal salin. Enak kan, ya. Nah, untuk tugas 4 itu ini tugas 4, latihan soal 8 sampai latihan tugas 4. Oh, yang 8 sampai 10. Saya salah. Harusnya sampai 10, ya. Harusnya sampai 10. Ini penjelasannya. Yang tugas 4 baru 11 sampai, oh ya sudah nggak apa-apa. 8 sampai 15 itu nanti masuk tugas 4. Begitu saja, ya. Jadi ada lagi. Betul. Ya, tugas 3 latihan soal nanti saya ubah. Tugas 3 latihan soal itu sebaiknya sampai ini 10, ya, sampai 10. Betul. Nanti saya tambahkan, ya. Begitu. Tapi semua sudah ada, kamu tinggal mengisi, ya. Nanti kalau Anda tidak jelas, Anda tanya di WA grup, saya akan beri penjelasan lagi, ya. Begitu. Nah, baik, itulah penjelasan yang bisa saya berikan, ya. Kita jumpa untuk pertemuan yang akan datang. Oke.